Petunjuk Nabi untuk mengobati diri sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi petunjuk tentang cara mengobati diri beliau sendiri, keluarganya, dan para sahabatnya. Jenis obat yang digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya tidak berupa campuran kimia yang biasa disebut akrobatain. Sebagian besar obat mereka adalah makanan sehat non-kimiawi. Mungkin mereka menambahkan bahan lain untuk membuat obat terasa lebih enak. Obat-obat ini lazim dikonsumsi penduduk beberapa bangsa seperti Arab, Turki, India, dan bangsa-bangsa pengembara. Bangsa Romawi dan Yunani gemar menggunakan campuran bahan-bahan kimia, sementara pengobatan di India secara umum juga berupa makanan sehat non-kimiawi. Para ahli kesehatan setuju bahwa jika penyakit dapat diobati dengan makanan sehat, maka penggunaan obat kalau bisa dihindari. Jika terpaksa menggunakan obat, sedapat mungkin obat itu adalah obat sederhana. Tubuh akan dirugikan jika dokter memberikan obat kimia, karena jika obat yang diberikan tidak bisa diterima tubuh atau tidak sesuai dengan penyakitnya, penyakit yang diderita tak dapat sembuh, sedangkan kelebihan dosis juga akan membahayakan kesehatan. Dokter-dokter yang sudah berpengalaman sering menggunakan obat-obat sederhana yang hanya mengandung salah satu dari 3 unsur kesehatan. Obat seharusnya sama atau berkaitan dengan makanan yang biasa dikonsumsi pasien. Bangsa-bangsa yang mengonsumsi satu atau hanya sedikit jenis makanan sehat umumnya jarang menderita penyakit dan pengobatan mereka juga sederhana. Orang-orang yang hidup di kota-kota dan makanannya kompleks membutuhkan obat kimia yang terdiri dari campuran beberapa unsur karena sangat sesuai dengan penyakit mereka. Penyakit orang gurun dan stepa biasanya sederhana, dan obat yang sesuai untuk mereka pun obat-obatan yang sederhana. Ini adalah bukti yang sesuai dengan ilmu kedokteran. Pengobatan Nabi memiliki unsur ilahiyah. Unsur ini membuat perbandingan antara pengobatan Nabi dengan pengobatan dokter mirip dengan perbandingan antara pengobatan dokter dengan pengobatan tradisional. Para ahli kesehatan terbaik mengakui fakta ini. Ilmu kesehatan yang mereka kuasai merupakan hasil dari analogi, eksperimentasi, ilham atau wangsit, visi, dan hipotesis. Sebagian dari antara mereka menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dipelajari lewat dunia binatang. Misalnya, mereka mengamati kucing yang menelan hewan berbisa. Kemudian kucing ini menjilat minyak di lampu untuk menetralkan bisa hewan yang dimakannya. Mereka juga mengamati seekor ular yang keluar dari liang dengan pandangan mata kabur. Kemudian ular tersebut menggosokkan matanya pada dedaunan adas untuk menyembuhkan matanya. Mereka juga mengamati beberapa burung yang meminum air laut ketika suhu tubuhnya terlalu panas. Masih banyak contoh serupa yang dilakukan para dokter dalam hal mengamati alam. Ilmu kedokteran sebagaimana dikemukakan di atas, tak sebanding dengan wahyu yang diturunkan Allah kepada para utusannya. Wahyu tersebut memberi informasi kepada Rasulullah tentang apa yang bermanfaat dan apa yang tidak berbahaya. Membandingkan pengobatan mereka dengan wahyu ilahi, ibarat membandingkan ilmu mereka dengan ilmu yang diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi memberi kitab pengobatan yang tidak dapat dipahami atau dicapai oleh para dokter melalui eksperimen, hipotesis, dan teori, yaitu pengobatan psikologis dan spiritual. Pengobatan dengan memperkuat hati dan bersandar dan tawakal kepada Allah. Mencari perlindungan, bersikap rendah hati dan memperlihatkan kelembutan hati di hadapannya. Memohon kepadanya, beramal soleh untuk meraih kasih sayangnya, dan berdoa kepada Allah. Juga dengan bertaubat kepada Allah, memohon ampunannya, melakukan kebaikan terhadap makhluknya, serta membantu mereka yang sangat membutuhkan dan menderita. Pengobatan-pengobatan ini telah diuji coba berbagai bangsa dan terbukti kemanjurannya. Para dokter tidak pernah berhasil memberikan resep serupa, baik melalui eksperimen atau observasi ilmiah. Kami sendiri telah menguji pengobatan-pengobatan ini dan menemukan bahwa pengobatan ini berdampak lebih kuat dibandingkan dengan jenis obat fisik apapun. Membandingkan obat-obatan Rasulullah dengan obat para dokter, bagikan membandingkan obat tradisional dengan obat modern. Ini sesuai dengan hukum ilahi, bahwa hati yang terhubung dengan Allah, pencipta penyakit dan penyembuhnya, dan penguasa segala urusan dan semua orang, membutuhkan obat khusus, yakni yang tak dibutuhkan oleh hati yang jauh dari Tuhannya. Jika hati lebih kuat, maka ia akan bekerja mengalahkan penyakit. Bagaimana mungkin orang dapat menyangkal bahwa penyembuhan yang paling efektif bagi penyakit yang menimpa hati terjadi melalui perasaan senang dan bahagia ketika mendekatkan diri kepada Tuhan, mencintai dan mengingatnya secara total, mengabdi dan menaruh perhatian kepadanya, bergantung kepadanya, dan memohon bantuannya?
Hanya orang-orang sangat bodoh yang mengingkari fakta-fakta ini, yaitu orang-orang yang otaknya tumpul, pemahamannya buruk, serta mereka yang sangat jauh dari Allah dan dari pengetahuan tentang hakikat manusia. Insya Allah, kami akan mengungkap alasan mengapa surat Al-Fatihah dapat menghilangkan efek sengatan beracun, yang memungkinkan orang yang terkena sengatan racun bebas dari rasa sakit. Ada 2 jenis obat Rasulullah. Kami akan membahasnya serinci mungkin, sesuai dengan keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan sumber-sumber yang kami miliki. Kami hanya mengandalkan Allah bagi semua persoalan baik dan benar. Kami memohon kepadanya, karena Dia Maha Mulia dan Maha Pemberi.